Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini dengan nomor NPM 208610335. Di video kali ini saya akan menjelaskan alasan mengapa saya memilih jurusan PGSD STKIP dan berbicara sedikit mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Video kali ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Taufik Lubis. Alasan mengapa saya memilih jurusan PGSD di STKIP Ar-Rahmaniyah adalah pada dasarnya sebelum masuk jurusan ini saya sudah mengajar di bimbel selama 4 tahun. Bimbelnya sendiri diadakan di rumah saya. Lalu saya juga sudah mengajar di sekolah swasta. Alasannya adalah saya sadar bahwa seorang guru itu ilmu pengetahuan dan keterampilannya harus makin ditingkatkan lagi, wawasannya juga harus lebih luas lagi. Maka itu saya mengambil jurusan ini untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan pedagogik saya sebagai seorang guru. Selain itu, kenapa harus di STKIP Ar-Rahmaniyah? Karena STKIP Ar-Rahmaniyah itu sudah terkenal ya, alumninya sudah mengajar di berbagai tempat, baik di daerah Bogor, Depok, dan di luar Depok. Jadi sudah sangat terkenal sekali jurusan atau alumni lulusan dari STKIP Ar-Rahmaniyah. Selain itu saya juga sangat suka dengan matematika dan anak-anak dan ilmu-ilmu eksak. Jadi saya mengambil jurusan PGSD karena tentunya agar bermanfaat untuk pendidikan anak saya sendiri dan untuk anak murid saya ke depannya. Yang kedua yang akan dibahas adalah pandangan saya terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum kita ke pembahasan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa sih tujuan pendidikan di Indonesia. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan siswa menjadi manusia seutuhnya. Nah, yang akan dibahas kali ini adalah apakah sistem pendidikan yang ada di Indonesia sudah bisa mengembangkan siswa-siswa menjadi manusia seutuhnya. Tentunya itu dari versi saya. Saya yakin gak semua siswa menyukai semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Tapi karena ada standar nilai yang harus dicapai untuk naik kelas atau lulus, maka mau gak mau tuh siswa harus mempelajari semua mata pelajaran itu. Mungkin ada siswa yang tidak bisa matematika, tapi bukannya karena dia bodoh gitu, tapi memang dia tidak punya minat aja dalam bidang matematika gitu. Jadi menurut saya dengan keadaan yang seperti itu tuh tidak akan mencapai tujuan pendidikan, karena memaksakan sesuatu itu hasilnya tidak akan maksimal gitu. Saya yakin bahwa semua anak terlahir dengan unik. Jadi sayang sekali rasanya jika harus dibentuk dengan cara kaku seperti yang ada pada sistem pendidikan formal sekarang ini. Seorang tokoh psikologi terkenal, Bapak Profesor Dr. Howard Gardner, dengan teori multiple intelligences atau kecerdasan majemuk, mengatakan jika semua orang tidak dilahirkan dengan semua kecerdasan. Gardner juga menyebutkan ada 8 jenis kecerdasan, yaitu linguistik, visual spasial, musikal, kinestetis, logis matematis, naturalis, intrapersonal, dan kecerdasan interpersonal. Jadi dari teori yang telah disampaikan bahwa pasti setiap anak yang terlahir memiliki salah satu kecerdasan atau beberapa kecerdasan yang tadi sudah disebutkan. Jadi sebenarnya tidak ada anak yang terlahir bodoh atau pintar. Yang ada itu hanya anak yang pintar dalam satu atau beberapa kecerdasan itu tadi. Jadi bisa disimpulkan nih, jadi yang membuat anak terlihat bodoh sebenarnya adalah ketika dia mempelajari sesuatu yang dia sebenarnya tidak suka, lalu misalnya dia mempunyai bakatnya atau minatnya di bidang lain, lalu dia ujian dan mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, ya kan? Padahal kalau misalnya digali lebih lagi, mungkin anak itu tidak bisa di matematika, tapi anak itu akan unggul di beberapa bidang yang lainnya. Seperti itu.
Kalau mengutip kata-kata dari Deddy Kobuser nih, mengajari ikan untuk terbang hanya akan membuat si ikan menjadi mati. Benar nggak sih, gengs? Hihihi. Masalah pendidikan yang ada di Indonesia itu sebenarnya banyak banget ya. Pada dasarnya, pada realitanya itu kondisi sistem pendidikan yang di Indonesia itu masih sangat memprihatinkan gitu. Misalnya contohnya masih banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan fasilitas sekolah yang layak. Lalu yang kedua adalah di masa pandemi sekarang ini, sistem pembelajaran PJJ ini jarak jauh ini rasanya sangat tidak efektif ya, apalagi untuk anak-anak yang ada di daerah. Lalu masalah berikutnya juga masih banyak masyarakat dengan status sosial ekonomi yang rendah yang kurang sadar bahwa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Lalu masalah selanjutnya misalnya contohnya sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu terlalu mementingkan nilai atau hasil kelulusan saja, nilai berupa angka gitu. Sedangkan di dalam kehidupan yang nyata ini kan bukan hanya nilai saja yang diperlukan gitu. Lalu masalah yang berikutnya yang timbul adalah kurang relevan gitu loh, apa yang diajarkan di sekolah ini dengan kehidupan nyata yang akan mereka hadapi masa depannya itu menurut saya itu kurang relevan. Yang selanjutnya adalah menurut saya dengan sistem pendidikan yang ada saat ini itu akan membunuh kreativitas murid. Mengapa? Karena semua siswa harus mempelajari mata pelajaran tadi yang sebenarnya dia nggak suka, dan semua siswa harus mempunyai penilaian yang sama. Siswa dengan latar belakang, kondisi, keterbatasan mereka juga yang berbeda-beda itu harus mempunyai sistem penilaian yang sama. Contohnya seperti pada ujian nasional, dan ini rasanya bisa saja membunuh kreativitas dari anak-anak tersebut. Jadi kesimpulannya dari apa yang sudah saya bahas itu, menurut saya sistem pendidikan di Indonesia ini perlu banget dievaluasi kembali atau perlunya diadakan perubahan agar sistem pendidikan yang ada pada saat ini itu lebih relevan dan lebih efektif untuk diaplikasikan di abad sekarang ini. Jadi lebih tepatnya sistem pendidikan dan kurikulum yang ada pada saat ini belum tepat untuk bisa membentuk siswanya dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Seperti itu. Demikian pandangan saya mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing yaitu Bapak Taufik Lubis. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you for watching.